Baik, kita mulai dengan jenis data, ya. Seperti yang kita lihat di sini, ya. Ini jenis data yang pertama, ya. Mungkin kita sudah tahu semua ini, ya. Kita sudah belajar nih, ya, di awal-awal masuk Gunadarma kita dikenali dengan jenis data ini, ya, jenis data record, ya. Record ini datanya bentuknya matrik, ya. Matrik itu ada X, ada Y-nya, paling tidak 2 dimensi. Ya, kalau datanya nggak pakai 2 dimensi, cuma 1 dimensi, namanya vektor. Ya, kalau gambar yang di kanan atas, ya itu menunjukkan dia data matrik. Ya, ada kolom, ada baris. Ya, ada baris atau ada kolomnya. Ya, kemudian data juga, ya, record ini juga bisa berupa dokumen data. Ya, bisa berupa dokumen data. Ya, atau disebut dengan dokumen term matrik. Ya, jadi lihat gambar yang di kiri bawah, ya. Jadi di situ ada jajaran dokumen, ya. Lalu kemudian data dokumen ini pun dicerminkan atau dituliskan, ya, ditunjuk oleh suatu tabel yang disebut dengan term dokumen matrik. Ya. Tabel ini seperti daftar isi, ya, yang menunjukkan sifat dari dokumen tersebut, ya, ada di mana, ya, dan ciri khas dari dokumen tersebut, ya, atau metadata dari dokumen tersebut dijabarkan di vector space representation, ya. Jadi ini membuat kita lebih mudah lagi seperti kita punya indeks, ya, seperti kita punya indeks dari suatu data, ya, kemudian data tersebut diacu, ya, disitasi di dalam suatu tabel, yang kalaupun kita gunakan tabel itu untuk mengakses data itu satu persatu pun bisa, ya. Atau jenis data record seperti ini juga bisa kita gunakan untuk transaction data, ya. Transaction data itu, ya, untuk menunjukkan, ya, suatu manipulasi data, ya, manipulasi data terkait dengan transaksi-transaksi yang kita atur, ya, rule-nya kita atur rule-nya, ya, sehingga kita bisa gunakan itu sebagai data yang selalu bergerak, selalu yang berubah, gitu. Ya, transaksi kan per transaksi, ya, ada transaksi baru misalnya, ya. Misalnya kita juga bikin aturan kalau transaksi dalam sehari ada 3 kali, maka kemudian akan jadi diskon misalnya, ya. Nah, itu juga termasuk salah satu transaction data. Jadi transaction data itu, ya, adalah data yang lebih istilahnya, yang bergerak, ya, data yang terus berubah, ya, sesuai dengan rule, ya, aturan yang diberlakukan kepadanya, ya. Nah, yang kedua, jenis data yang ada juga, ya, ada data yang dinyatakan dalam bentuk graph atau di dalam bentuk network, ya. Data ini contohnya, ya, tersebar, ya, sebagaimana seperti data di internet, seperti makanya datanya disebut dengan tipe World Wide Web, ya. Jadi kita tahulah, ya, sebagai orang sistem komputer, ya, bagaimana satu jaringan, ya, internet terbentuk, ya, mulai dari LAN misalnya, ya, yang terkecil, ya, lokal area network, ya, sampai metropolitan, sampai akhirnya kemudian wide area network yang sangat luas, ya. Yang kamu lihat di gambar paling kanan itu adalah World Wide Web, ya, World Wide Web, ya. Gitu. Ini adalah satu bentuk bagaimana data bisa tersebar sedemikian, kemudian bisa digunakan bersama, ya. Kejadian ini bisa karena adanya protokol yang bernama protokol TCP/IP, ya, protokol terbuka, ya, sehingga data itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Atau kemudian kita juga yang jenis graph atau jenis network ini juga itu bisa kita temukan pada data-data social network. Kita juga kan melihat, ya, kita juga mungkin merasa, ya, jaringan pertemanan kita, gitu, ya, ada polanya tuh, gitu, yang bisa kita ambil,
ya, dan data satu sama lain itu terkoneksi seperti mesh kayak gambar yang ada di situ, ya, yang bagian tengah tuh, ya. Jadi ada kawan yang kita gitu ya, kawan kita ternyata kawannya siapa juga gitu, ya. Jadi pola-pola, padahal orang itu bukan kawan kita misalnya ya, seorang tokoh kawan kita bisa nyambung dengan kita karena ada kawannya dia, ya, kawannya dia, ya, berapa lapis misalnya, ya, ada 6 tingkat misalnya, level perkawanan adalah kawan kita, gitu, misalnya kayak begitu, ya, pola-pola nyambungnya bisa jadi ini ya, Presiden Amerika ya punya Facebook misalnya, gitu, ya, dalam 6 level pertemanan itu ada temennya yang teman saya juga, nah gitulah kira-kira. Itu gambaran bahwa data bisa saling terkait seperti itu, ya. Bahkan ada penelitiannya tuh, ya, yang 6 level perkawanan ternyata bisa menyatukan orang, gitu, ya, punya kesamaan dari satu orang, ya. Terus data seperti ini juga, ya, yang tipe seperti ini juga bisa ditemukan pada data molekul, ya, struktur molekul, ya. Di struktur molekul yang ada ini, ya, seperti kita gambarkan di situ, ya, juga mungkin kita bisa melihat sambung menyambungnya DNA kita, ya, itu juga merupakan satu data, ya. Kita ini, ya, DNA kita itu merupakan salah satu penyimpanan data terbesar tentang kehidupan kita, tentang genetik kita, ya, tentang keturunan-keturunan kita juga, ya. Jadi ciri-ciri keturunan kita dan ciri-ciri kita itu diturunkan dari mana, gitu, ya. Itu baru DNA, ya. Mungkin kalau kita juga mau melakukan observasi sedikit ke otak kita, coba ya, kita lihat otak kita juga terdiri dari lapisan, ya, dari sambung menyambungnya neuron, ya, yang tidak putus-putus, ya, tergantung kamunya rajin nggak belajarnya, gitu. Kalau belajarnya nggak rajin tuh sambungannya banyak yang putus, gitu, ya. Volume otak kita sama semuanya, tapi ada yang rajin, ada yang enggak memperbarui knowledge-nya, ya. Yang rajin baca, yang rajin berpikir, itu nanti neuronnya akan saling bersambungan satu sama lain, sehingga kita akan menjadi orang yang penuh dengan pengetahuan, gitu, ya, dan penuh dengan solusi, gitu. Bisa menjadi orang yang orang luar biasa yang akan banyak membantu banyak orang lain kalau kayak gitu, ya. Tentu saja harus ada ilmu yang benar, gitu, ya, karena ilmu juga bisa kita tidak benar juga, ya, ilmu yang tidak benar sehingga mempengaruhi keputusannya juga, gitu. Ya, itu juga salah satu graph dan network juga kita bisa temukan di otak kita, ya. Oh, jenis data, ya. Jenis data selanjutnya adalah jenis data yang ordered. Ordered itu artinya berurutan, ya, diurut, ya. Contohnya di situ ada video data. Video data dan gabungan dari berbagai macam data, ya. Gambar, ya. Kalau video pun bergabungan dari berbagai macam data gambar, kan, gitu. Ya, sebuah video baru kita bisa nikmati kalau apa? Kalau kita bisa baru enak dinikmati oleh mata kalau satu gambar itu, ya, atau satu video itu ada 30 gambar per detiknya, gitu, ya. Dan tentu saja, gitu, ya, harus apa? Harus berurutan, gitu, ya. Masa sih video nggak berurutan, gitu, nggak enak nontonnya, gitu, ya. Nah, jadi begitu kira-kira, ya, itu contoh data yang berurutan, ya. Juga begitu juga yang lainnya, ya, spatio-temporal data, ya. Data yang disimpan secara temporal di dalam memori utama komputer misalnya, itu juga dikasih secara berurutan, gitu, ya, umumnya, ya. Jadi sering juga dikenal dengan sequential data, ya. Dan contohnya juga bisa kita temukan di genetik juga, sistem genetika kita juga, ya. Sequential genetik itu juga begitu, ya. Jadi begitu. Ini jenis data yang ketiga, ya. Jenis data yang keempat, ya, dikenali dengan tipe spasial, image, dan multimedia, ya. Ini data-data yang sekarang banyak sekali kita gunakan ini, ya, menggunakan internet, ya.
spasial data, misalnya Maps, ya, kita bisa lihat di Google Maps. Data spasial ini ya berhubungan dengan titik-titik yang ada di wilayah geografis tertentu, ya, bisa geografis, bisa juga berupa satu surface tertentu gitu. Makanya disebut spasial, ya. Jadi bentuknya merupakan peta, ya. Nah, kalau data spasial itu bisa bertumpuk-tumpuk, ya. Kita bisa lihat di situ, ya. Coba aja buka Google Map. Di Google Map itu data spasial itu di overlay macam-macam tuh, ya. Selain ada map dasarnya, ya, map dasarnya yang difoto lewat internet, lewat satelit misalnya, ya. Setelah map dasar, kemudian kita taruh di situ overlay pertama, data yang pertama terkait dengan nama-nama jalan, ya, tentu saja di situ ada penggambaran jalannya, ya. Terus juga ada juga misalnya kita kita overlay lagi dengan data-data rumah, perumahan-perumahan. Kita overlay lagi dengan data-data misalnya apa lagi? Kalau di map itu, ya, jalan, rumah, ya, sungai, ya. Kita juga bisa kategorikan lagi dengan data-data perkantoran. Kita bisa sekolah-sekolah, ya, universitas, bangunan, ya, pemerintahan, dan sebagainya, ya. Itu namanya data spasial, ya. Bisa bertumbuk-tumbuk, ya, ilmunya sendiri, ya, geospasial, ya, biasanya GIS misalnya, ya, itu ilmunya sendiri. Kalau kamu tertarik, itu juga satu ilmu yang menarik, ya. Bagaimana kita bisa melakukan pemetaan, ya, seperti yang Google lakukan misalnya. Lalu melengkapi data-datanya, ya. Google melakukan pemetaan itu kan dengan kita juga butuh masukan juga dari kita yang ingin memasukkan informasi-informasi. Ya, makanya sangat luar biasa tuh Google bisnisnya bisa masuk ke setiap HP yang Android di dalamnya, ya, platformnya gitu. Nah, dengan platform Android ini, ya, apalagi kita sekarang kemana-mana memanfaatkan spasial data ini menjadi sangat mudah gitu. Ya, dulu kita harus banyak berhenti nanya kalau lagi naik mobil ke suatu tempat asing, ya, sekarang nggak perlu berhenti lagi, cukup lihat di data spasial dari situ, ya. Kan kita bisa setting mau jarak terdekat, mau jarak tercepat, ya, mau jarak biasa-biasa saja, ya, mengikuti jalan-jalan yang normal-normal saja gitu. Atau kita kalau naik motor kita bisa aja motong-motong jalan, ya, gitu. Kalau naik mobil jangan apa namanya, jangan gegabah kita pilih jalan tercepat, ya, bisa saja nanti kita dimasukin ke gang-gang malah, ya, gara-gara ngikutin Google Map malah jadi ribet sendiri naik mobilnya, ya, begitu. Nah, data ini juga berupa data image, ya, data video juga termasuk juga di sini, ya, bisa dikategorikan di sini. Selain dia juga terorder, ya, atau terurut. Ya, sebenarnya data video itu sama dengan data image, cuma, ya, dia dalam satuan waktu tertentu, ya, ada sekuensialnya di sana, ya, yang membentuk suatu gerakan tertentu, ya. Terus juga ada data voice atau data suara, ya. Data image sama video kita bisa olah dengan gaya spasial data, ya. Di image itu kan, ya, resolusinya kan makin lama makin tinggi, ya, tergantung dengan kamera kita bisa menangkap resolusi seberapa gitu, ya. Tapi kita juga makin tinggi resolusinya, maka image processing-nya juga menjadi berat komputasinya kan, jadi begitu, ya. Nah, image dan video ini bisa diolah sebagai data spasial, ya. Tapi juga kalau voice data, ya, voice data itu biasanya diolahnya menggunakan data frekuensi, ya, mekanisme pengolahan frekuensi, ya. Itu ilmunya dari Fourier, ya, dari Fourier, Deret Fourier, kalau orang Prancis bilangnya Fourier, tapi kita biasanya mengenal dengan Deret Fourier. Kita juga bisa sih sebenarnya melakukan proses image processing itu menggunakan Deret Fourier, ya, dengan wavelet misalnya, ya, itu juga salah satu cara kalau kita mau mengolah, ya, mengolah citra, ya, yang real time, ya, perlu kecepatan dalam pengolahannya, maka kemudian kita menggunakan metode pengolahan menggunakan wavelet ini, menggunakan sistem frekuensi, ya, tidak pakai
mekanisme spasial atau menggunakan matrik, ya, gitu. Bisa saja, ya. Nah, jadi dari situ pengertian data itu apa sih sebenarnya, ya? Data atau kita boleh sebut dengan dataset, ya, adalah merupakan kumpulan dari ya data objek yang merepresentasikan sebuah entitas atau atribut-atribut, ya, gitu. Jadi kumpulan dari data suatu objek, ya, yang merepresentasikan sebuah entitas atau atribut-atribut yang ada, ya. Data objek juga boleh disebut dengan record, point, sample, atau instance. Ya, data objek itu kumpulan, ya, isinya kumpulan gitu. Ya, makanya disebut dengan record. Record itu terdiri dari apa? Field kan, gitu. Field itu disebut juga entitas atau atribut dari record. Ya, kamu kan sudah mengenal record ya, gitu, di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya. Jadi yang namanya data objek itu adalah record, point, sample, dan instant yang bisa terdiri dari berbagai macam entitas. Ya. Dan sedangkan atribut, nah atribut itu adalah elemen data yang terkecil yang ada di dalam di situ. Ya. Jadi merepresentasikan karakteristik dari data suatu objek. Ya. Misalnya field itu bisa field tinggi badan, berat badan, usia, ya, jenis kelamin, nama, misalnya, alamat, misalnya gitu. Atribut juga bisa disebut dengan variabel atau feature, ya, fitur. Ya, atribut itu bisa juga disebut dengan variabel atau fitur, ya. Gitu. Ini contoh dataset misalnya, ya, dataset penjualan terdiri dari apa namanya atribut-atribut tanggal penjualan, nama pelanggan, ya, nama barang dan seterusnya, ya, jadi begitu kira-kira. Itu pengertian data. Nah, sekarang bagaimana tipe atributnya sendiri? Ya, tipe atributnya bisa terdiri dari ya nominal, ya. Nominal itu berupa kategori, ya, kategori-kategori tertentu, ya. Bisa misalnya contohnya jenis kelamin, ya. Jenis kelamin kan ada dua, ya. Laki-laki atau perempuan, ya. Nggak usah ditambah lagi dengan yang macam-macam gitu, ya. Di antaranya misalnya, ya nggak ada ya jenis kelamin laki-laki di antaranya, lalu perempuan, nggak ada gitu. Kalau nggak laki-laki ya perempuan, ya kadang-kadang beberapa orang suka aneh-aneh gitu ya. Terus juga ada yang status perkawinan, ya, menikah atau tidak menikah, gitu. Ya, jangan ditambah lagi dengan apa istilahnya, ya, couple misalnya, pasangan, gitu. Ya, berarti pasangan yang tidak dideklarasikan itu artinya, ya. Jadi itu malah aneh itu perkawinan, ya. Ya antara menikah atau tidak menikah aja, dua aja, ya. Saya banyak tuh menemukan di negara-negara tertentu gitu ya, yang menambah-nambah ini yang kayak gini-gini ya, data menjadi absurd, jadi aneh ya, jadi tidak sesuai dengan kemanusiaan menurut saya. Kemudian ada juga data binari, ya. Binari itu data yang nominalnya hanya dua, ya, antara 0 atau 1. Kadang-kadang kita temukan data ini sebagai boolean ya, untuk menyatakan status ya, itu 0 atau 1. Terus ada juga yang data disebut dengan data ordinal, ya, nilai yang merepresentasikan urutan-urutan tertentu, misalnya ukuran, ya, yang skala misalnya, ya, misalnya dari 0 sampai 1 misalnya, ya, atau 0 sampai 10 gitu. Nilai mata kuliah kamu kan dari 0 sampai 100 misalnya, ya, merepresentasikan urutan, ya, itu namanya ordinal. Kemudian ada juga numerik, ya, numerik ini banyak yang kita gunakan, malah kita hampir semua kita gunakan data-data numerik ini untuk melakukan perhitungan-perhitungan, ya, misalnya berupa kuantitas. Kuantitas itu bisa contohnya integer atau real misalnya. Integer itu bilangan apa fix ya. Kalau yang real itu ada koma-komanya ya, gitu. Terus kemudian numerik itu juga ada yang berupa interval, ya. Interval itu ukuran skala unit, ya, misalnya suhu, ya, tanggal dan seterusnya. Ya. Terus kemudian ada juga yang berupa rasio, ya. Rasio itu bisa misalnya jumlah panjang tertentu, harga tertentu, usia tertentu dan seterusnya. Ya. Inilah tipe atribut,
ya. Nah, selanjutnya adalah ini ada beberapa statistik dasar untuk mendeskripsikan suatu data, ya, gitu. Kita bisa melakukan apa namanya pendeskripsian data ini, ya, yang paling standar pengukurannya menggunakan mean, median, mode, ya, gitu. Itu biasanya kalau kita mau mengukur di mana sentral data, ya, mean, ya. Ini tuh titik tengah ya, kalau median ya. Ya, median juga titik tengah ya. Kalau min itu rata-rata misalnya gitu ya. Mod juga ya, itu di statistika dasar kalian sudah mendapatkannya ya. Jadi ini data itu bisa dilihat berdasarkan pusat distribusinya, bisa lihat berdasarkan variasinya, bisa juga berdasarkan sebarannya ya. Itu di statistika semua tuh pakai itu. Paling tidak pakai 3 sentral ini ya, median, min sama mode itu cukup ya. Ada juga modus, ada juga yang lainnya ya. Terus untuk pendeskripsian data yang terkait dengan pengukuran sebaran data, kita bisa melakukannya dengan 2 cara ya, menggunakan pengukuran variasi ya, atau standar deviasi ya. Kita juga bisa melakukan pengukurannya dengan menggunakan quartiles ya, atau box plot ya. Ini teknik-teknik statistika ya, untuk melihat persentile atau presentasi ya, presentasi ya, satu data dibagi 4 misalnya. Jadi ada 25 ya, 0, 25 ya. Nah, kalau datanya 100 kan, jadi itu berarti dibagi 4 ya, 0, 25, 50, 75 ya, sampai 100. Jadi itu Q1, Q2, Q3 dan seterusnya gitu ya. Kita bisa juga mengukur jarak antara ya Q1 sama Q3 misalnya ya. Itu setengah berarti interquartile range, itu dalam satu range setengah semester ya, kalau di dalam bahasa kitanya. Istilahnya begitu ya, kita lakukan di tengah-tengahnya, kita lakukan box plot ya, ada di rentang berapa. Jadi pengukuran sebaran data ya, di mana tempat ramenya suatu data ya, ada di wilayah mana ya. Kemudian kita juga dengan itu makanya kita ya bisa membagi atau kita bisa mencirikan ya outlier-nya gitu ya. Begitu data tersebar kemana-mana ya, kecil-kecil bentuknya ya, terus berada jauh di dekat berada jauh dari pusat perkumpulannya suatu data gitu ya, maka boleh kita bilang itu sebagai outlier ya. Karena kan kalau ya suatu warna menunjukkan suatu feature atau biasanya menunjukkan suatu point of view misalnya di dalam satu gambar ya, maka gambar itu akan berkumpul di situlah data-datanya di satu posisi. Makanya kita bisa melakukan segmentasi, bisa melakukan klasterisasi, dan seterusnya. Nah, jadi itu yang namanya quartiles, outlier, dan box plot. Ya. Itu untuk mengukur sebaran data. Sebenarnya ini banyak lagi yang lain. Ya, nanti ada lagi lah sambil jalan aja. Ya, begitu. Kemudian yang penting itu juga adalah bagaimana kita bisa menilai suatu kualitas data. Ya. Di dalam big data ini, ya, paling tidak di situ kita ada 6, ya, untuk mengukur data itu bagus atau tidak. Ya, pertama akurasi, benar atau salah, ya, akurat atau tidak. Ya, yang kedua adalah completeness, ya, ada lengkap atau tidak. Ya, ada yang tidak tercatat atau ada yang tidak tersedia, gitu. Ya, gitu. Dicatat sih, ada catatannya, tapi datanya tidak tersedia, maka catatannya 0, gitu. Atau catatannya kosong, 0 sama kosong beda. Nah, itu ya. Konsistensi juga ya, apakah data itu konsisten atau tidak ya. Timelines, apakah data itu terus terupdate atau tidak ya. Believability atau mudah dipercaya ya, data itu benar atau tidak, seberapa bisa dipercaya data itu. Atau interpretability, seberapa mudah data dapat dipahami ya, itu juga termasuk data quality ya. Nah, data quality juga nanti akan sangat dipengaruhi oleh 3 hal ini, ya. Misalnya
ya kualitas data itu ya kalau terlalu banyak noise atau outliers maka nanti kualitasnya akan menurun. Ya, kalau ada value-value yang hilang, banyak yang hilang, ya itu juga kemungkinan data kualitasnya akan menurun. Apalagi kalau banyak duplikat data, gitu, ya dibaca ulang lagi dan tercatat lagi, sehingga begitu kita melakukan operasi counting misalnya, data itu menjadi tidak benar, gitu, karena terlalu banyak duplikasi data, ya. Nah itu termasuk hal-hal yang harus kita apa istilahnya harus kita perhatikan itu, ya harus kita perhatikan dalam proses menilai suatu kualitas dari suatu data. Nah, begitu kita melakukan pengambilan data, nah lihat ya, pengambilan data di dalam suatu big data itu sangat luar biasa tuh pengambilannya. Ya, dari data terstruktur, data unstructured yang tidak terstruktur juga diambil. Ya. Maka kemudian sebelum data itu bisa diproses sesuai dengan yang kita inginkan, maka data itu harus mengalami pre-processing dulu, gitu. Ya, pre-processing ini terbagi atas 4 lah, paling tidak ada 4 di sini. Ya, pertama adalah melakukan data cleaning, ya, kemudian data integration, ya, kemudian kalau dibutuhkan ada data reduction, ya, dan kemudian ya yang paling penting ini biasanya ya hampir selalu dilakukan itu adalah data transformation atau data discretization, ya. Data discrete itu membuat data digital, ya, membuat data supaya bisa berfungsi, supaya data itu bisa ditransformasikan di format-format digital processing, ya, gitu. Nah, jadi data cleaning, ya, kita lihat data cleaning, ya. Itu di situ ada penjelasannya singkat, di situ ada bisa dilakukan imputasi, ya, untuk nilai-nilai yang hilang, itu kita imputasi datanya. Atau kalau data-datanya banyak noise-nya, maka kita smoothing, kita perhalus, noise-nya dihapus-hapusin, ya. Atau kita melakukan pencarian, ya, melakukan identifikasi dan melakukan penghapusan khusus untuk outlier, ya. Dan untuk data-data inkonsisten, maka kita akan lakukan validasi, gitu, supaya bisa konsisten, ya. Kalau integrasi sendiri, ya, dari apa itu integrasinya? Dari multiple database, ya, dari data view atau dari banyaknya file-file yang tersebar di mana-mana, ya. Reduction, data reduction bisa secara dimensi, ya, pengurangan secara dimensi datanya, gitu, atau juga bisa dari numeris, dari apa istilahnya, nilai data yang ada di dalamnya, ya. Reduction juga bisa kita gunakan untuk proses kompresi data, ya. Sedangkan data transformation, ya, istilahnya adalah normalisasi data, sedangkan discretization itu diskritisasi data, ya, gitu. Contoh ini adalah data cleaning, ya. Jadi umumnya data real umumnya kotor, kotor itu, ya, dan potensi adanya data yang tidak benar, ya. Karena bisa jadi instrumen faulty. Instrumen untuk pengambilan datanya bisa mengalami kesalahan juga. Ya, selain human-nya juga yang mencatat data bisa salah, dan komputernya juga bisa salah. Ya, dan termasuk di situ ada transmisinya juga bisa salah. Ya, jadi begitu kira-kira. Nah, prosesnya itu untuk yang incomplete, ya. Contohnya ada tuh, bisa kamu lihat di situ, ya, pekerjaannya kosong, incomplete berarti. Noise misalnya, adanya noise, ada error atau outlier misalnya, gaji itu harusnya positif, ya, kok ada nambah negatif di depannya, maka terjadi error di sana. Ya, inkonsisten misalnya ada perbedaan antara kode dan nama misalnya. Ya, contoh di usia 31 tiba-tiba di field tanggal lahir, ya, tanggal lahirnya ditulis tahun 2000. Kan 2000 dengan tahun sekarang bukan 31 usianya. Ya, kan itu juga harus hati-hati, ya. Kalau bisa, kalau usia itu merupakan data transaksi. Ya, jadi data itu yang diambil sebisa mungkin adalah data pure, bukan data transaksi, ya. Usia itu data transaksi. Kenapa? Karena kita bisa lakukan itu, kita bisa dapatkan itu dari mengurangi tanggal hari ini dengan tanggal lahirnya, begitu.
ya. Contoh misalnya ada lagi yang rating, ya inkonsistennya rating. Tadinya ratingnya 1, 2, 3, ternyata ratingnya ABC. Itu kan beda. Yang satu numerik, yang satu angka, huruf gitu, ya. Jadi salah, ya. Terus juga ada yang intensional. Intensional itu kita taruh default tanggal lahir 1 Januari, ya. Kalau kayak gini dibiarkan, kalau kita lupa ngisi tanggal lahir, maka semuanya tanggal 1 Januari. Itu juga suatu yang menjadi sampah bagi data karena menjadi tidak benar datanya, ya. Mendingan kosong tuh daripada kayak begitu, ya. Menangani incomplete data biasanya ya mengeliminasi data subjeknya, ya. Atau kita juga bisa biarkan saja kalau tidak pengaruh besar, ya. Diimputasi nilainya secara manual, ya, atau diimputasi nilainya secara otomatis menggunakan nilai min, median, atau mode, ya. Kita bisa atur ya yang nilai min median itu untuk meng-cleaning data juga bisa kita lakukan, ya. Atau ada estimasi dengan menggunakan mekanisme contoh metode Bayesian, decision tree, regresi, ya, K-nearest neighbor, ya, maximization dan seterusnya. Ini merupakan turunan lagi dari proses-proses statistika, ya, untuk melakukan data cleaning, ya. Kalau untuk menangani noise data, ya, bisa melakukan binding, ya. Binding itu mencoba mengelompokkan ke dalam satu satu tempat. Bin itu ya satu keranjang lah berdasarkan kemiripan frekuensi satu sama lain, ya. Kamu bisa lihat di gambar atas itu, ya, data itu kan turun naik, ya, lancip-lancip dan seterusnya, tapi kita bisa melakukan smoothing, ya, sehingga kemudian data itu menjadi berbentuk tidak lancip, ya. Nah, di luar dari perjalanan itu, ya, ini bisa menggunakan pakai median, ya, pakai median, bisa pakai min juga, ya, gitu. Atau pakai bindari sehingga kemudian menjadi lebih halus, gitu. Ya, lompatan-lompatan data, ya, itu bisa dianggap satu ya lompatan data, jadi dianggap salah, dan kita bisa mengambil frekuensi yang benarnya, ya, istilahnya begitu. Ya, yang itu di gambar ini ditebalkan, ya, gitu. Ya, warna biru ditebalkan. Terus kita juga bisa melakukan menghilangkan noise juga menggunakan regression, ya, clustering, ya, atau mengkombinasikan komputer dan human inspection, ya. Jadi kalau regression bisa lihat di yang atas, ya, fitting data ke fungsi regresi, yang lurus itu, yang diagonal itu, garis diagonal itu adalah fungsi regresinya, maka kemudian dia akan mulai menghitung siapa yang terdekat dengan fungsi regresi. Itulah mungkin data yang akan kita ambil, gitu. Sedangkan yang jauh-jauh dari regresi anggaplah itu sebagai outlier. Sedangkan gambar yang di bawah tuh, ya, proses clustering, ya, mendeteksi dan menghapus outlier, ya, karena kita melakukan clustering, ada kumpulan-kumpulan data yang kita grouping jadi satu, itu namanya clustering. Sekarang rumah-rumah juga kan, perumahan mereka nggak bisa bikin rumah besar, maka dibikinlah cluster-cluster, ya, sekumpulan rumah dengan fungsi yang ditingkatkan, ya, jadi kualitas hidupnya menjadi lebih enak misalnya, ya. Itu contohnya, data juga bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan integrasi data, ya, menangani redundancy data, ya, maka kita melakukan integration dari multiple data base, ya. Kita identifikasi dulu, lalu kita derivasi, ya, derivasi. Identifikasi itu atribut-atribut yang mungkin namanya sama atau atributnya sama tapi namanya berbeda, gitu. Makanya kita harus jadikan sama itu, gitu, ya. Derivasi, ya, bisa jadi misalnya satu atribut itu diambil dari rekap database lain, ya, misalnya total gaji setahun, itu berarti dari database bulanan, ya, bulan Januari, Februari, gitu, ya, database yang lain yang sangat banyak lalu kemudian direkap, gitu, itu namanya derivasi. Jadi mekanisme integration itu pertama identifikasi, yang kedua derivasi, ya. Nah, untuk membantu ini secara otomatis, ya, adalah menggunakan mekanisme statistik, ya, menggunakan analisis korelasi atau kovarian, gitu.
dua nih tools di statistiknya kalau mau menggunakan data integration, ya, yaitu chi-square test sama Pearson correlation, ya, gitu, ya. Gimana itu nanti detailnya bisa kamu pelajari lebih lanjut, ya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan data reduction, ya, mengurangi representasi data menjadi lebih kecil sehingga apa yang kita miliki saja, yang kita inginkan saja, gitu, ya. Motivasi melakukan data reduction itu adalah supaya analisis data yang kompleks itu bisa dihindari. Karena apa? Dia butuh waktu komputasi yang lama, gitu. Maka kita pilihin data yang perlu aja, yang nggak perlu ya jangan ikut dihitung, gitu. Seperti misalnya kalau kita mau mendeteksi kancing di dalam sebuah gambar, ya, di dalam sebuah gambar orang pakai baju, misalnya, ya, backgroundnya pohon-pohon tuh nggak usah dihitung juga, ya kita deteksi dulu orangnya mana, ya bajunya itu ada di wilayah mana, gitu. Setelah itu kita lakukan reduction, gambar itu yang kita pilih hanya orang yang ada bajunya itu, baru dari situ kita cari kancingnya, gitu. Namanya reduction, menghapus atribut yang tidak penting, ya. Mekanismenya macam-macam, ya. Di sini ada wavelet transform, ada physical component analysis, ada feature subset selection, feature creation, dan seterusnya. Ransak, dan seterusnya. Oh, banyak sekali toolsnya, luar biasa. Itu saya belajar kayak begini tuh melalui computer vision aja, ya. Itu udah banyak banget itu, ya. Sama juga sih ini prinsipnya pada bisa dilakukan juga pada data analitik, ya, data analitik atau big data analitik. Yaitu secara dimensional, ya, secara dimensi kita bisa kurangi. Juga kita bisa secara nilai juga kita bisa kurangi, ya, data reduction. Proses pengurangan nilai-nilai kayak gini, ya, pakai mekanisme regresi pada statistika, ya, juga bisa pakai histogram, clustering sampling, ya, pakai agregat dari data cube dan seterusnya. Nanti detailnya kita akan bahas sama-sama nanti, ya, pada waktunya, ya. Terus data reduction juga kita bisa melakukan data compression supaya kita mengirim datanya aman, gitu, ya. Kemudian ada data transformation, ya. Data transformation itu, ya, mentransformasi nilai asli ke nilai yang baru yang bisa diterima, ya, dalam suatu sistem misalnya. Pendekatannya, ya, metode dan pendekatannya bisa smoothing untuk menghapus noise, bisa merekonstruksi kembali feature, membuat atribut baru dari atribut yang sudah ada, ya. Misalnya 3D reconstruction misalnya kalau di computer vision, ya. Saya punya kamera 2, kameranya itu dengan satu objek yang sama, dari objek yang sama itu kita akan melihat irisannya dari kiri dan ke kanan. Setelah itu maka kita bisa melakukan penilaian, membuat rekonstruksi pixel-pixel tersebut. Karena dilihat dari dua titik pandang yang berbeda, maka saya bisa mendapatkan informasi kedalaman, ya, informasi tingkat 3D, sehingga itulah cara yang kedua, ya, sehingga kita bisa merekonstruksi 3D dari dua titik pandang kamera yang berbeda yang saya pakai. Atau data itu bisa diagregat, bisa direkap, ya. Jadi direkap sehingga penjelasannya lebih sederhana. Daripada kita ngasih tabel kepada misalnya general manager, mendingan kita buka tabel itu lalu kita sederhanakan dalam bentuk tampilan-tampilan visual yang bagus. Ya, kita belum ngomong visual, ya. Kita baru bicarakan tentang datanya saja nih, gitu. Nah, itu mekanisme itu yang disebut dengan agregat, ya. Atau kita juga bisa melakukan normalisasi. Normalisasi itu adalah bagaimana proses transformasi, ya, supaya fair. Ya, kita tidak merubah begitu saja, tapi juga harus ada ada trade off-nya gitu supaya apa yang kita rubah kita pastikan sejajar atau setara perubahannya. Ya, itu yang namanya normalization. Normalization banyak, ada min max, ada z-score, ya, ada normalization dengan scaling desimal scaling, itu macam-macam, ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan hari ini, ya. Jadi itulah kira-kira, ya, yang kamu harus kuasai nih, ya, berapa jenis datanya, ya. Ini kalau di teman-teman teknik informatika ini harus lebih detail lagi nih, gitu. Kalau kita sekedar mengetahuinya, ya, karena ada di sistem komputer, ya. Jadi begitulah kira-kira pengertian data, jenis data, tipe data, deskripsi data, dan data preprocessing. Ya, minggu depan akan kita lanjutkan lagi materinya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, ya? Ya.
Nggak ada pertanyaan ya? Tidak ada Pak, cukup jelas. Ya, cukup jelas, alhamdulillah ya. Baik, kalau gitu ya, yang belum absen silakan absen, jangan sampai terlupa ya. Dan kita insya Allah akan ketemu di pekan depan ya. Salam sehat semuanya ya, jaga kesehatan ya. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa nih ya dalam situasi kayak begini. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.